Hai teman-teman, ini adalah record dari kelas Build Your Best Life 2023 Life System. Kelas ini sebenarnya aku adain tanggal 26 November 2022, tapi aku kehilangan rekamannya, jadi aku rekam ulang. Oke, kalau gitu aku bakal langsung mulai ke penjelasannya. Jadi aku izin perkenalan dulu untuk teman-teman yang baru tahu aku, nama aku Maya, aku asal Bandung, terus aku udah journaling sebenarnya dari zaman dulu sih, tapi aku udah journaling serius 5 tahun ini. Aku lulus dari S1 Desain, terus lanjut ke MBA ITB. Untuk kesibukan aku saat ini, aku sudah tersertifikasi sebagai professional coach, content creator, terus di gitu aku juga sering mengadakan kelas tentang journaling, art personal branding, sama aku mengelola online shop, soleluna.shop. Oke, aku akan langsung mulai untuk kelas kali ini life system. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem itu ternyata merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Totalitas ini maksudnya kayak gimana sih? Ya maksudnya kalau misalnya dalam perusahaan, misalnya dalam membangun mobil gitu, tentunya perusahaan memiliki sistem tertentu bagaimana mobil itu dirakit sampai akhirnya mobil itu jadi dan bisa digunakan oleh customer. Begitu juga kehidupan kita. Jadi, kita itu sebenarnya sudah punya sistem hidup masing-masing. Nah, masalahnya adalah apakah kita benar-benar mengontrol sistem tersebut atau malah sistem tersebut diambil alih oleh pihak luar dari diri kita. Nah, pada kelas ini aku mau bantu teman-teman buat bikin life system teman-teman yang sesuai sama kehidupan yang teman-teman inginkan. Sebelum berlanjut ke materi lain, di sini aku mau memberikan sebuah mindset yang mungkin bisa membantu teman-teman, yaitu jadikan membangun sistem sebagai base dari kehidupan kita. Kenapa? Analoginya seperti ini. Misalkan goals yang kita inginkan adalah memiliki kamar yang bersih. Kalau kita hanya berhenti sampai goals aja, kemungkinan besar kita akan kamarnya ya balik kotor lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita membangun sistem, harapannya kamar yang bersih itu tuh sustain gitu. Jadi sampai kapanpun kamar kita itu sustain. Jadi kita akan lebih fokus sama progress dan membiarkan goals kita itu bergeser semakin lama, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, build your own system. Dengan membuat sistem, yang sebenarnya kita lakukan itu adalah menggunakan kemampuan untuk benar-benar mengontrol seperti apa hari yang kita inginkan. Kita juga bisa mendesain hari sesuai sama kapasitas diri kita, dan kita juga bisa mengerti kalau hidup itu milik kita. Jadi kalau misalnya nih ya teman-teman, ada orang yang kayak ngasih saran nih, kamu harusnya ngelakuin ini dong gitu. Ya ujung-ujungnya kan kita yang lakuin ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, mau nggak mau yang salah itu kita, dan kita nggak bisa nyalahin orang lain karena kehidupan kita, action kita itu tanggung jawab kita. Orang yang cuma ngasih saran itu nggak ada hubungannya sama kita. Jadi kita bisa mengerti bahwa pemilik diri ini itu kita, dan kita jadi lebih conscious dalam menjalani hari dengan merancang life system. Nah, apa aja yang bisa kita dapetin? Yang pertama adalah being better at manage your energy. Jadi yang paling penting dari membangun life system adalah kita mengerti kapan kita bisa membangkitkan energi, kapan kita bisa gain energi, kapan kita bisa mengeluarkan energi secukupnya sesuai dengan kemampuan kita. Terus gitu, create a life that's more proportional. Proporsional itu gimana sih, Kak? Nah, mungkin teman-teman pernah dapet terms work-life balance. Nah, aku tuh nggak terlalu suka sama kata balance di situ. Kenapa? Soalnya kesannya tuh kayak 50-50 gitu. Kayak kadang kita harus 50% kerja, 50% hidup lah. Tapi kan kadang dalam kehidupan kita tuh butuh kerja lebih banyak. Kadang kita butuh slow down lebih banyak. Jadi aku lebih seneng ngomongnya itu sesuai porsinya, proporsional. Terus udah gitu harapannya juga kita bisa lebih mindful sama kehidupan kita. Kita bisa mengontrol kehidupan kita lebih baik. Be better at setting boundaries. Terus udah gitu kita juga lebih better dalam mengatur pikiran, kehidupan, dan problem-problem kita. Dan harapannya yang pastinya adalah dijauhkan dari burnout. Nah, agenda kita hari ini adalah kita akan mendesain hari kita menggunakan timetable. Jadi harapannya nanti dengan timetable ini kita jadi tahu, oh hari kita itu bentuknya seperti apa, caranya kayak gimana. Untuk pertama-tama kita akan next dulu ke materi mengenal diri kita dulu. Nah, yang pertama adalah kita mengenal diri kita dalam chronotype. Chronotype itu apa sih, Kak?
Seorang psikolog klinis yang bernama Michael Breus, dia menemukan kasus di mana orang akan lebih produktif ketika bekerja dalam jam biologisnya, atau yang kita sebut dengan chronotype. Cara menemukan jam biologis itu nggak cuma dengan chronotype ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa cari dengan yang namanya circadian rhythms, circadian times, circadian rhythms. Nah, teman-teman bisa cari tentang circadian rhythms, itu juga sama. Terus ada juga chronotype berdasarkan Ayurveda. Jadi sebenarnya macam-macam, yang penting kita tahu kapan kita tidur, kapan kita punya energi lebih, kapan kita punya waktu yang energinya low, jadi kita perlu gain energi. Terus bagaimana cara kita bisa gain energi. Nah, kenapa sih waktu tidur ini sangat penting nih dalam life system? Karena dengan jam tidur yang teratur, maka kita jadi tahu kapan energi kita tinggi, kapan energi kita lagi high, kapan energi kita lagi rendah, kapan energi kita lagi low gitu ya. Di situ kita bisa menemukan kapan nih jam pinter kita. Jadi kalau misalnya lagi jam pinter, harapannya kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah, di dalam bukunya The Power of When, Pak Michael ini menemukan 4 tipe dari jam biologis, yaitu tipe singa, serigala, lumba-lumba, dan beruang. Bedanya apa aja ya? Yang pertama-pertama, aku mau ngejelasin dari tipe wolf atau serigala. Ini buat kamu-kamu yang susah banget bangun pagi dan aktifnya di malam hari. Biasanya ini teman-teman yang introvert, terus gitu teman-teman yang wolf ini, kalau misalnya kerja 9 to 5, mereka tuh bakal bawa kerjaannya ke rumah. Terus diselesaikan di rumah. Soalnya kalau misalnya aku harus ngerjain pagi-pagi, itu energinya tuh belum bangkit gitu. Jadi harus kerjanya itu dari sore ke malam. Terus ada yang tipe bear, tipe beruang. Tipe paling mainstream nih katanya. Jadi katanya tipe bear ini butuh waktu tidur yang lama. Kalau perlu tidur 8 jam, ya udah bakal tidur 8 jam. Terus energinya muncul sesuai jam matahari terbit dan tenggelam. Jadi begitu mataharinya tenggelam langsung loyo. Kalau ada hal penting, silahkan untuk teman-teman yang tipe bear ini dikerjakan di pagi hari dan berhentilah sebelum sore. Ada lagi tipe dolphin. Nah, kalau tipe dolphin ini yang paling mendekati sama aku. Ini tipe yang biasanya tuh isinya orang-orang yang suka insomnia karena mereka light sleeper, jadi susah banget tidur, gampang kebangun. Terus energinya juga gampang buyar, jadi butuh gain energi di sela-sela kegiatan. Tapi kalau lagi berenergi, kreativitasnya itu meledak-ledak gitu. Ada lagi tipe singa. Nah, ini katanya si paling morning person. Jadi pagi-pagi energinya tinggi, begitu udah sore udah capek. Mitosnya katanya leader-leader nih yang biasanya punya tipe singa. Nah, sekarang teman-teman bisa journaling ya. Teman-teman bisa pause aja video ini, terus di gitu silakan teman-teman tuliskan mana yang cocok chronotype-nya sama teman-teman. Kalau misalnya Kak, aku chronotype-nya ganti-ganti sih, kayak kadang yang ini, kadang yang ini gitu. Nggak apa-apa, ditulis aja. Atau misalnya Kak, aku nggak ada yang cocok gitu ya. Silahkan pilih yang paling mendekati aja, terus di gitu dikasih catatan di jurnalnya teman-teman gitu. Mungkin yang mendekatinya misalnya tipe dolphin, kayak kalau aku tipe dolphin, tapi kalau aku nggak sore ke malam, aku tuh pagi dan malam biasanya. Nah, jadi bisa ditulis aja gitu, aku tipe dolphin tapi energi aku muncul pagi dan malam kayak gitu. Nanti hasil dari journaling ini akan teman-teman butuhkan kalau misalnya teman-teman harus mendesain hari di selanjutnya, nanti aku bakal jelasin ya. Oke, silahkan journaling dulu, di pause dulu aja ya. Nah, tadi teman-teman udah tahu tentang tipe-tipe chronotype. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tipe-tipe pekerjaan. Karena kalau misalnya kita dalam mendesain hari, kan kita perlu tahu ya, ada pekerjaan-pekerjaan apa sih yang kita hadapi gitu. Jadi, aku dapat materi ini dari YouTube namanya Elizabeth Phillips. Nah, Elizabeth ini dia cerita gitu kalau dia membagi pekerjaan itu ke dalam 2 tipe. Nah, tipe pertama itu adalah real work. Real work itu adalah pekerjaan yang deadline-nya ditentukan oleh orang yang bukan kita. Sama ada satu lagi arbitrary work, adalah pekerjaan yang deadline-nya bisa kita tentukan sendiri. Kalau real work itu ya bisa aja deadline itu dari perusahaan, bisa dari meeting, atau misalnya dari klien, dan lain-lain. Atau misalnya teman-teman yang punya anak gitu. Kemungkinan besar harinya teman-teman itu akan diatur
diatur sama anaknya teman-teman. Kalau misalnya dia nangis gitu, otomatis teman-teman harus ada buat mereka. Sementara kalau arbitrary work itu adalah pekerjaan yang kita tuh bisa pilih deadline-nya, terus gitu kita juga tahu kapan mau ngerjain, kita bisa pilih, terus gitu berapa lama durasi pengerjaannya, walaupun sebenarnya ada deadline-nya juga, tapi kita bisa nentuin kapan aja mau ngerjainnya. Kayak misalnya PR gitu, kita tahu nih PR atau ujian itu bakal diadakan kapan, tapi kita bisa memilih sendiri kapan kita mau ngerjain tugas tersebut, kapan juga kita mau belajar untuk ujian tersebut gitu. Dan arbitrary work ini banyak ditemukan untuk teman-teman yang entrepreneur kayak aku. Jadi kerjaan aku kecuali meeting dengan klien itu nggak terlalu banyak deadline. Lalu ada juga tipe person, what type of person are you, berdasarkan energi dan cara teman-teman bekerja. Jadi di sini aku dapet materi ini dari Elizabeth Phillips dari YouTube-nya dia. Jadi dia sebenarnya membaginya kedua, yaitu ada yang tipe yang chaotic sama ada yang organized. Tapi sama aku ditambahin lagi tipe mix. Jadi kalau misalnya yang tipe chaotic itu energinya itu muncul di waktu yang nggak tentu, kalinya berenergi, performanya itu bagus banget. Terus gitu konsistensi, kalau misalnya orang yang chaotic itu disuruh konsisten itu nggak selalu berhasil. Performanya baik saat menjalankan pekerjaan yang arbitrary work. Gak cocok kalau misalnya harus kerja 9 to 5, itu pasti stres gitu, karena ya gimana ya, kan lebih senang milih pekerjaan sendiri, jadi mungkin lebih cocok pekerjaan yang fleksibel. Terus gitu mungkin kalaupun iya bisa kerja di kayak startup gitu, terus nanti biasanya minta kerjanya WFH. Terus gitu suka kerja mepet deadline. Nah, ada lagi yang tipe organize. Kalau yang tipe organize itu teman-teman yang senang bekerja dari jauh hari. Karena kalau misalnya mepet deadline tuh rasanya tuh deg-degan gitu. Terus konsistensi adalah jalan terbaik. Jadi lebih senang kalau misalnya pekerjaan itu dicicil, terus gitu melakukan sesuatu dengan konsisten. Terus gitu energinya muncul di waktu yang kurang lebih sama. Lebih suka dipimpin dan diberi tugas. Jadi kalau misalnya harus milih kapan ngerjain itu justru malah kesulitan. Terus performanya buruk jika ada jadwal yang nggak pasti gitu. Jadi begitu ini jadwalnya nggak jelas nih, aku harus inisiatif ngerjain ini. Nah itu tuh malah bikin pusing buat teman-teman yang biasa organize. Terus dari gitu lebih senang mengerjakan pekerjaan real work. Nah ada tipe yang aku tambahin yaitu mix. Kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak ada di chaotic, aku juga nggak gabung ke yang organize gitu. Bedanya apa sih kak? Energi yang muncul itu cenderung terprediksi, jadi nggak seperti yang chaotic yang benar-benar energinya nggak tahu ada di mana. Terus gitu konsisten atau tidaknya itu tergantung sama pekerjaannya. Kayak aku disuruh sholat 5 kali sehari itu nggak masalah gitu ya, buat aku fine aja, aku konsisten aja kok sholat gitu. Aku kan nggak jadi kayak satu hari sholatnya 10 kali supaya besok nggak sholat. Nah aku kan nggak jadi kayak gitu. Atau kayak olahraga, aku juga lumayan konsisten untuk melakukan olahraga. Nah, bisa beradaptasi baik di 9 to 5 atau non 9 to 5. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mix, mungkin di non 9 to 5 nggak apa-apa sih, masih bisa ngerjain gitu. Kalau misalnya harus kerja 9 to 5 yang by schedule juga pun nggak apa-apa. Terus, nah silakan teman-teman pause lagi di sini. Kita akan journaling, what type of person are you? Teman-teman yang chaotic, mix, atau organize. Terus gitu teman-teman bisa tulis yang lengkap ya teman-teman, supaya teman-teman ada data untuk mendesain nanti. Dan untuk mengevaluasi di kemudian hari, kayak gimana ya hari aku, kita akan pakai hasil journaling ini untuk datanya teman-teman. Nah, setelah ini, let's build your life system. Jadi, teman-teman yang ikut kelas, aku udah kasih template ini. Jadi, template ini adalah template weekly planner. Jadi, di dalamnya kita akan mendesain hari itu di sini. Untuk pertama-tama, kita akan fokus dulu di part timetable. Kenapa sih, Kak? Fokusnya di part timetable ini? Karena disinilah kita akan mendesain hari kita bentuknya seperti apa. Jadi di sini, yang pertama teman-teman perlu garis bawahi atau teman-teman perlu untuk mencatat dulu adalah jam tidurnya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman tandai dulu jam tidurnya. Kalau aku, jam tidurnya kurang lebih seperti ini. Aku biasanya tidur jam 11, maaf ya ini agak berantakan.
Tapi kurang lebih seperti ini. Terus di gitu, aku bakal kasih contoh dulu untuk teman-teman yang kerjanya 9 to 5. Untuk teman-teman yang kerjanya 9 to 5, walaupun kerjanya jam 9 gitu ya, tapi aku akan ngasih batasnya itu dari jam 8. Kenapa? Karena kan teman-teman perlu on the way dulu ya, jadi anggap aja 1 jam perjalanan. Jadi ini aku bakal ngasih contoh yang 9 to 5 sampai hari Selasa. Terus sampai sekitar jam 12, kan nanti ada istirahat ya. Nah setelah itu dilanjutkan lagi dari jam 1 sampai ke jam 6. Kenapa aku tulisnya sampai jam 6? Karena teman-teman mungkin butuh waktu untuk pulang ke rumah. Terus kalau misalnya udah, teman-teman mungkin kita akan pakai warna hijau. Warna hijau ini untuk apa? Ini adalah waktu istirahat yang tidak bisa diganggu gugat, atau misalnya kayak waktu gain energi, atau waktu persiapan, kayak misalnya pagi-pagi gitu ya. Aku bakal kasih yang hijau di sini karena teman-teman mungkin butuh siap-siap, make upan, atau misalnya teman-teman perlu bikin sarapan, atau misalnya kayak ambil pesan Grabnya gitu sebelum berangkat. Terus di itu ada jam 12 sampai jam 1, teman-teman juga mungkin kan sholat dulu, makan siang dulu. Jadi aku kasih warna hijau, sama ada waktu untuk cool down 1 jam setelah teman-teman kerja 9 to 5. Jadi ini aku tulis di sini warna hijau. Nah, sisa waktunya ini apa? Ini adalah arbitrary work, di mana teman-teman di sini bisa memilih mau ngelakuin pekerjaan apa. Mungkin kalau teman-teman yang 9 to 5, arbitrary worknya misalnya cuci baju atau masak bikin makan malam gitu. Itu kan gak ada deadline-nya ya, bisa ditaruh di sini. Jadi pekerjaan lain bisa ditaruh di sini. Jadi ini untuk teman-teman yang kerja 9 to 5. Kalau misalnya teman-teman yang kerjanya kayak aku gak 9 to 5 gimana? Kalau aku, walaupun aku kayak sholat subuh dulu, aku biasanya tidur dulu. Oke, nah di sini aku tambah, jadi aku tidur lagi setelah sholat sampai jam 6-an. Terus di gitu aku kasih waktu buat aku sarapan dulu. Terus di gitu aku juga punya jam makan siang, jadi aku taruh dulu jam makan siang. Sama aku punya waktu yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi aku istirahat makan siangnya itu bisa sampai jam 3. Kenapa? Karena aku kalau misalnya di jam-jam segitu energinya low, jadi aku nggak mungkin kerja juga. Jadi aku kasih warna hijau. Dan aku juga butuh waktu kayak wind down gitu loh sebelum aku tidur. Jadi aku taruh warna hijau di sini. Sama, oh iya, ada sholat maghrib dan makan malam juga. Jadi aku agak pindah-pindah gitu ya si jamnya. Terus dan itu sisanya aku bakal kasih arbitrary work dulu. Jadi ini jam dimana aku bisa memilih aku mau kerja apa. Kurang lebih seperti ini. Terus di gitu aku akan menentukan kalau misalnya aku punya klien itu ada di mana. Karena aku kan lebih senang kalau misalnya terima klien itu pas aku lagi fresh gitu ya. Kadang pagi atau malam. Jadi aku bakal tulis di sini pagi atau malam. Jadi kalau misalnya ada klien nanti akan di jam-jam seperti ini. Terus di gitu aku juga ada tenis kalau misalnya hari Kamis. Jadi di tenis ini sama aku dikasih yang warna merah. Sama aku ada rapat di hari Kamis. Jadi yang jam rapat ini aku kasih warna merah kayak gitu. Untuk 1 minggunya bebas. Mungkin teman-teman ada yang libur, tulis aja kuning semua atau hijau semua gitu. Nah, to-do listnya itu dipakainya untuk apa? Saat teman-teman menulis to-do list, silahkan teman-teman bagi mana to-do listnya real work. Jadi ditulislah misalnya pakai tanda yang warna merah supaya nanti to-do list ini bisa masuk ke jamnya real work. Mana to-do list yang arbitrary work. Jadi kalau yang arbitrary work mungkin di sini nanti dimasukin ke yang sudah didedikasikan untuk arbitrary work. Terus teman-teman mau istirahatnya ngapain aja, gain energinya ngapain aja, silahkan ditulis di warna hijau. Jadi nanti tinggal dimasukin ke jadwal. Lalu kalau tidur jamnya tetap sama ya, kayak gitu. Terus kalau yang di bawah ini apa ya? Nah, ini adalah untuk mengatur priority. Jadi ada 3 priority yang teman-teman bisa set setiap minggunya. Nah, untuk priority pertama gitu, misalnya teman-teman punya sebuah pekerjaan yang dibagi A, B, C gitu.
gitu. Nanti kalau misalnya berprogres, teman-teman bisa tulis di sini. Jadi teman-teman bisa arsir saja di sini. Oh iya, sekarang sudah 50% progres gitu. Kalau misalnya udah full, nanti ditambah progresnya. Kayak gitu, kurang lebih. Terus mini goals. Kan mini goals sama to-do list bedanya apa? Kalau mini goals ini yang tidak termasuk dari priority. Misalnya kalau aku, karena aku suka berolahraga gitu, jadi aku tulis di sini. Terus di gitu aku juga lagi rajin kursus bahasa Korea gitu. Jadi aku tulis mini goals aku untuk bahasa Korea di sini. Minggu ini harus bisa materi apa aja. Dan terakhir di sini ada habit tracker untuk teman-teman yang misalnya butuh banget habit yang dicatat. Contohnya kayak gimana tuh Kak habit yang dicatat? Misalnya teman-teman ada obat tertentu yang harus teman-teman minum. Nanti kalau misalnya teman-teman minum, di sini tinggal di checklist aja. Gitu. Dan ini juga teman-teman aku kasih daily planner. Daily planner ini sebenarnya tinggal copy paste aja dari yang sebelumnya dari si weekly planner. Jadi untuk di to-do list, itu to-do listnya sama aku dibagi dua shape. Jadi ada yang kotak sama ada yang bulat. Gunanya apa sih Kak? Yang pertama ini adalah priority ya teman-teman ya. Terus di itu yang bulat-bulat ini teman-teman bisa isi dengan hal-hal yang non priority. Dan di sini teman-teman kan bisa lihat ya nanti di weekly planner kayak gimana bentuk harinya. Jadi yang dari sini nanti tinggal dimasukkan saja ke sini, ke jadwalnya. Jadi pastiin tuh tulisnya teman-teman ada. Kalau misalnya ini nggak selesai gimana? Berarti ditulis ulang di hari selanjutnya. Apa yang kemarinnya belum selesai diselesaikan lagi di hari esoknya. Di sini ada memo juga. Memo ini kalau misalnya teman-teman ada catatan tertentu bisa ditulis di memo. Terus begitu di bagian atas ini adalah tanggal, hari apa, terus tanggal berapa, bulan berapa, 2023. Yang di sini ada draw my mood. Jadi kalau misalnya teman-teman sore-sore atau malam udah waktunya mengevaluasi diri, di sini teman-teman bisa mengevaluasi, oh iya hari ini aku bahagia misalnya ya. Terus di itu teman-teman juga bisa bikin progres di sini. Hari ini aku kasih rate berapa ya, karena aku senang jadi aku kasih rate 4 misalnya. Lalu teman-teman juga di sini bisa tulis misalnya teman-teman happy, jadi teman-teman bisa kayak ceritakan apa yang bikin happy hari ini. Dan di sini juga ada meal plan atau evaluasi hari ini teman-teman makan apa aja. Misalnya kayak pagi-pagi makan lontong kari, siangnya makan nasi goreng, terus ada snack misalnya gorengan gitu ya. Silahkan terus di sini. Dan dinernya misalnya minum susu atau apapun. Jadi teman-teman punya tracker kehidupannya teman-teman di sini. Dan ini bisa teman-teman download secara gratis. Nanti ada linknya di bio aku. Sekian untuk kelas hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan aja ke Instagram aku. Terus begitu kalau misalnya teman-teman butuh Kak ini kelasnya masih kayak terlalu permukaan ya, karena aku penasaran kalau life systemnya itu berdasarkan life purpose aku gitu ya, atau misalnya berdasarkan kebutuhan atau will of life aku gitu ya. Ada beberapa area hidup misalnya relationship, terus karir, keuangan gitu. Teman-teman pengen mendesain lebih dalam lagi, aku ada coaching program, dan coaching program ini gratis untuk teman-teman 1 kali percobaan. Aku bisa bantu teman-teman untuk self healing, terus gitu membantu untuk bisnis, leadership, personal life, personal branding, self love, boundary setting, terus gitu ada juga language learning. Tapi kalau yang language learning aku bakal kasih ke teman aku yang lebih berpengalaman, sama ada juga parenting juga dari teman aku yang lebih berpengalaman. Apa yang teman-teman bisa dapat dari program coaching ini? Kalau yang gratis 60 menit, tapi kalau yang berbayar 60-90 menit sesi coaching, teman-teman pasti dapat journal PDF sama dapat freebies. Freebiesnya tergantung bulan itu yang tersedianya apa. Dan kalau misalnya coaching sama aku, Kak, per sesinya berapa? Itu kurang lebih sekitar 250.000. Tapi tenang aja, teman-teman dapat free trial dulu. Dan teman-teman bisa hubungi nomor aku di situ. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube aku. Terus aku juga punya toko soleluna.shop, sama ada di Shopee juga. Dan follow juga Instagram aku Lulana Life. Terus di gitu ada TikTok aku Lulana Life, sama nomor handphone sama email aku kalau misalnya teman-teman perlu aku. Kalau misalnya ada support lain yang bisa teman-teman kasih, teman-teman bisa scan barcode di samping. Itu aja untuk kelas hari ini. Thank you so much. Bye.